Alhamdulillah ini ada sebuah pertanyaan yang masuk via WhatsApp dari seseorang yang tidak disebutkan namanya. Assalamualaikum Pak Ajengan, izin bertanya, jika istri punya penyakit yang menghalangi hubungan suami istri, bagaimana sikap suami kepada istri tersebut? Terima kasih ya. Siapa hamba Allah ya? Ya, tidak disebutkan namanya. Pertanyaan yang mungkin juga mewakili ya banyak istri atau juga suami sebaliknya. Ketika ada satu dan lain hal di dalam diri kita yang akhirnya ya tidak bisa ya melayani suami, atau sebaliknya suami tidak bisa melayani istri, maka ada beberapa hal ya solusinya. Yang pertama tentu harus menerima dulu akan takdir Allah, bahwa ini bukan keinginan suami istri ya, bukan kejahatan suami istri ya, nggak mau memberi nafkah batin ya, bahasa majaznya. Istri juga bukannya tidak mau melayani suami, itu jelas kan ada penyakit di dirinya, maka dikembalikan ini adalah takdir Allah. Maka kalau mindsetnya adalah takdir Allah, itu akan lebih bisa menerima dan tidak akan uring-uringan ke pasangan kita. Satu, harus menerima itu takdir Allah. Yang kedua, harus ya memikirkan solusinya, dan itu lewat musyawarah ya, karena ada keterbatasan istri, apa yang mau dilakukan. Misalnya ada yang lain kalau kuat di berbagai hal, kuat mental, kuat iman dan lain-lain, mungkin saja pilihan poligami. Ya maaf ibu-ibu ya, agak sensitif, tetapi ini memang solusi ya. Kalau istrinya tadi menerima, kuat mental, kuat iman, syariatnya kuat, suami bisa menafkahi dua istri, itu solusi sebenarnya gitu. Tapi jika istri nggak mau gitu ya, terus suami juga termasuk orang yang saya mah udah satu orang saja, apakah mentok di situ nggak ada solusi? Masih ada ya, karena mohon maaf ya, menunaikan naluriah yang wajar normal sebagai manusia, salah satunya seksualitas, itu punten bukan hanya dengan hubungan suami istri saja. Di agama ya, untuk ibu-ibu bapak-bapak nih yang sudah berkeluarga, sampai mohon maaf agak vulgar ya, dibolehkan mengonani suami gitu. Artinya suami bisa terpuaskan oleh istri tanpa hubungan suami istri. Salah satunya istimna bahasa fikihnya, yaitu ya mohon maaf mengonani suami sampai suami mohon maaf orgasme puas, itu juga solusi. Jadi tidak mentok harus cerai atau poligami tadi yang tidak siap suaminya atau istrinya juga. Itu ada yang nomor ketiga ya, berarti apa itu? Yaitu dengan cara salah satunya lewat jalan lain, dibolehkan. Kenapa? Karena mohon maaf mengonani suami oleh istri boleh, yang tidak boleh, yang haram itu kalau onani sendiri gitu ya. Atau sebaliknya, misal yang yang berhalangannya gitu ya, suami misal mohon maaf impoten, lemah syahwat, itu istri bisa tetap mohon maaf terpuaskan secara naluriah seksualnya gitu ya, dengan cara mohon maaf ya memasturbasi istri, bisa gitu. Jadi jangan mentok dan mati kutu, masih ada solusi-solusi itu. Selanjutnya ya tentu lebih mendekat kepada Allah, karena tentu syahwat kalau dibiarkan liar nggak akan ada puasnya. Tentu ya dengan musyawarah, dengan tahu bahwa ternyata memuaskan pasangan itu tidak hanya hubungan suami istri saja yang memang tadi ada kelemahan, itu bisa jadi solusi yang tadi ya, bisa mohon maaf poligami, bisa juga dengan mengonani suami atau memasturbasi istri gitu. Dan tentu tadi lebih
yang keempatnya lebih mendekatkan diri kepada Allah supaya dorongan syahwat tidak menjadi manusia liar, bahkan bisa sampai merusak kemanusiaan, merusak cinta kasih antara suami dan istri. Akhirnya dengan takarub kepada Allah, syahwat juga akan teredam dan kita tetap di jalur syariat dengan solusi-solusi yang tadi. Itu barangkali Umi ya, dan kepada hamba Allah mudah-mudahan bermanfaat.